Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul, penjaga harta Nabi Sulaiman. Di masa lalu, hiduplah seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Kadita. Dewi Kadita dikenang sebagai wanita yang berparas sangat cantik. Kecantikannya bahkan banyak yang memuji. Dan kabar kecantikan parasnya menyebar hingga ke setiap pelosok kerajaan Pajajaran. Ia adalah anak dari Raja Mudingwangi dari kerajaan Pajajaran. Meski memiliki anak yang berparas sangat cantik, namun beliau masih selalu bersedih karena Raja Mudingwangi ternyata sangat mendambakan anak laki-laki untuk menggantikannya menjadi seorang raja kelak. Karena persoalan inilah, sang raja memutuskan untuk menikah kembali dengan Dewi Mutiara. Lalu dari pernikahannya dengan Dewi Mutiara, beliau dikaruniai anak laki-laki, sebagaimana beliau dambakan selama ini. Singkat cerita, Dewi Kadita yang cantik ini diteluh oleh Dewi Mutiara, ibu tirinya. Melalui bantuan dukun, hingga tubuh Dewi Kadita yang mulus menjadi gatal-gatal dan bisul. Wajahnya yang cantik pun menjadi kudisan dan bernanah. Semuanya itu dilakukan oleh Dewi Mutiara agar putranya kelak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran. Dengan menyingkirkan Dewi Kadita, maka semua rencana itu bisa menjadi kenyataan. Dengan tubuh penuh bisul dan bernanah, Dewi Kadita diasingkan dari istana atas permintaan Dewi Mutiara. Saat diasingkan karena penyakit anehnya, Dewi Kadita berjalan-jalan tidak tentu arah. Ia dihina, diejek, dan dijauhi ketika berjumpa dengan orang banyak. Karena bau busuk tubuhnya, ia terus-menerus menghindar dari keramaian. Berjalan jauh hingga ia tersesat di sebuah pantai yang sepi, menetap di situ dengan segala kepedihannya. Di sana Dewi Kadita berniat untuk bunuh diri dengan cara menceburkan dirinya ke laut. Lalu sewaktu ingin menceburkan diri ke laut, tiba-tiba muncul sesosok berjubah putih. Siapa sosok berjubah putih tersebut? Ternyata beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dengan suara yang lantang, ditegur dan dimarahilah Dewi Kadita dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia yang melakukan tindakan bunuh diri adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah, dan jaminannya adalah neraka. Sambil menangis, Dewi Kadita bertanya, lalu apa yang harus dilakukannya untuk menutupi aib itu? Oleh Nabi Khidir alaihissalam dijawab, itu bukanlah aib, tapi itu adalah takdir dari Allah. Atas seizin Allah, Nabi Khidir menawarkan kepada Dewi Kadita untuk tinggal di Laut Selatan, sekaligus bertugas untuk menjaga harta warisan Nabi Sulaiman, yaitu Nabi terkaya, dan ikut menjaga lingkungan sepanjang pantai selatan Jawa. Dewi Kadita kemudian menyetujuinya. Hingga sekarang ia masih menetap di Laut Selatan yang dikenal dengan Ibu Ratu Kidul. Dengan dibantu doa oleh Nabi Khidir alaihissalam, memohon kepada Allah, sembuhlah penyakit yang diderita oleh Dewi Kadita. Setelah sembuh, Dewi Kadita juga memiliki ilmu atau kekuatan, sehingga dia menjadi penguasa atau ratu pantai selatan. Cerita tentang Nyi Roro Kidul atau Nyai Rara Kidul sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Nyi Roro Kidul merupakan sesosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyai Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa
kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, yaitu Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Hindia. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok Dewi, yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya, hingga sekarang di zaman modern ini pun, masyarakat masih kerap mempertanyakan asal-muasal legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Meski banyak dijumpai hingga kini masyarakat yang melakukan ritual di pantai selatan Jawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos sendiri adalah cerita suatu bangsa tentang dewa atau pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Sebuah artikel Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebutkan masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Bahkan penemuan fakta sains memang dapat berkembang dari mitos. Terkait mitos Nyi Roro Kidul, memang belum ada penjelasan ilmiah yang dapat mematahkan kisah tersebut. Namun sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar yang konon terjadi di Laut Selatan dan ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul. Dikisahkan, Panembahan Senopati yang merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam pergi mencari bantuan ke penguasa selatan serta penguasa Gunung Merapi ketika kerajaannya akan diserang oleh kerajaan Pajang. Bantuan tersebut pun direstui, gunung api meletus dan mengalirkan lahar hingga menggagalkan rencana pasukan kerajaan Pajang. Panembahan Senopati juga mendapat dukungan dari Nyi Roro Kidul. Berdasarkan Babad Tanah Jawi, sebelum mendirikan kerajaan, Panembahan Senopati melakukan semedi. Semedi tersebut membuat hawa panas yang menyebabkan gelombang besar. Akhirnya Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan, menemui Panembahan Senopati dan memintanya berhenti karena gelombang tersebut mengganggu rakyatnya. Nyi Roro Kidul berjanji ke Panembahan Senopati untuk membantu mendirikan kerajaan Mataram Islam.